Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Salsabila dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 42 Jakarta Timur. Hari ini saya akan melakukan uji coba praktikum perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Sebelum kita melakukan uji coba praktikum, saya akan menjelaskan teori-teori dari larutan, koloid, dan suspensi terlebih dahulu. Berikut adalah landasan teorinya. Yang pertama adalah larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Larutan dapat menembus cahaya. Larutan tersebut masuk dalam fase homogen. Zat dalam larutan bersifat stabil dan tidak bisa memisahkan diri. Contoh dari larutan, larutan spiritus, udara bersih, air asin, bensin, gula, garam, bahkan cuka. Lalu ada koloid. Koloid adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih. Koloid mempunyai partikel yang lebih besar daripada larutan, tapi tidak bisa disaring. Masuk dalam kategori fase terdispersi yang bisa menyebar merata ke dalam zat lainnya. Ukurannya mencapai 1 hingga 100 nanometer. Koloid tidak ada endapan. Contoh dari koloid adalah dalam kehidupan nyata kita bisa memperhatikan selai, minyak, susu, bahkan santan. Lalu ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel relatif besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Tidak dapat memancarkan cahaya. Ukurannya lebih dari 100 nanometer. Suspensi bisa terpisah dengan penyaringan. Contoh dari suspensi, kopi bersama air, tanah dengan air, atau minyak dengan air. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji praktikum perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, ada susu kental manis di dalam, udah saya taruh di gelas ini. Lalu ada kopi, ada gula, tisu, ini saringan, 3 buah pengaduk, senter, lalu ada air. Dalam langkah ini, kita harus membuat 3 sistem campuran terlebih dahulu, yaitu campurkan air dengan susu, campurkan air dengan kopi, dan campurkan air dengan gula. Lalu, aduk masing-masing campuran hingga rata. Agar uji coba yang saya lakukan lebih jelas, saya mematikan lampu. Pada pencahayaan senter terhadap larutan kopi, terlihat tidak ada pantulan cahaya. Pada pencahayaan senter terhadap larutan susu juga, terlihat tidak ada pantulan cahaya. Sementara pada pencahayaan senter terhadap larutan gula, terlihat adanya pantulan cahaya. Dari uji coba pertama ini atau pencahayaan, kita baru dapat menyimpulkan bahwa campuran air dan gula adalah larutan, karena larutan dapat menembus cahaya. Pada percobaan kali ini, kita harus mendiamkan campuran hingga terbentuknya endapan. Terlihat di sini bahwa larutan gula dengan air dan susu dengan air tidak terlihat endapan, sementara kopi dengan air terlihat adanya endapan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa campuran susu dengan air adalah koloid karena koloid tidak dapat tembus cahaya dan tidak mempunyai endapan. Pada langkah ini, kita membutuhkan tisu dan saringan.
Langkah awal, ambil 1 gelas kosong, lalu taruh tisu di saringan, lalu tuangkan campuran ke saringan yang sudah diberi wadah gelas kosong. Terlihat bahwa campuran air dengan gula dan air dengan susu tidak ada ampas di saringan, berbeda dengan kopi. Kopi mempunyai ampas yang menyangkut di saringan. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kopi dengan air adalah suspensi, karena suspensi bisa terpisah dengan penyaringan. Jadi tadi adalah hasil coba uji praktikum yang saya lakukan untuk mengamati perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Semoga dapat dipahami. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.